Firman Tuhan. Yohanes pasal yang kelima ayat pertama sampai 4 tema. Ya, tema saya pada sore hari ini yaitu mujizat Yesus itu benar-benar nyata. Nah, saudara, sebelum saya berkhotbah saya mau tanya, siapa yang pernah sakit di sini kemudian disembuhkan oleh Tuhan tanpa kita berobat? Ini istilahnya mujizat. Nah, Ibu Ersi. Nah, Bapak itu, Pak Yunus, puji Tuhan. Nah, ternyata banyak ya. Bukan berarti saudara kita berobat ke dokter atau ke bidan, nggak boleh ya. Kalau iman kita masih dangkal nggak masalah. Tapi kalau kita memiliki iman yang kuat, kita berdoa aja kita bisa sembuh asal punya iman yang kuat. Amin, betul Pak Yunus. Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata di sini begini saudara ya. Pada waktu Yesus mau pergi ke Yerusalem, seperti yang saya katakan minggu lalu bahwa Yerusalem itu adalah merupakan kota agama ya. Jadi pada waktu dia mau pergi ke Yerusalem, di Yerusalem itu saudara ada pintu gerbang. Pintu gerbang itu artinya sebelum masuk ke Yerusalem ada pintu. Kayak gerbang itu kan pasti ada di depan. Biasanya kan pasang misalnya di sini tulis Yerusalem, itu pintu gerbang di situ di depan sebelum masuk ke Yerusalem. Nah, pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem, di situ ada satu kolam. Namanya kolam Bethesda. Kemudian Yesus melihat di kolam Bethesda itu, di serambi-serambi itu ada begitu banyak orang sakit. Ada orang buta, ada orang timpang, ada orang yang sakit kusta, ada yang lumpuh. Jadi semua orang sakit itu diletakkan di depan pintu gerbang, khususnya di serambi-serambi. Ya, saudara. Ketika Tuhan Yesus sampai di Yerusalem, kemudian saudara tahu ya, Yesus melihat ada satu sosok ya, sosok seorang bapak. Dia menderita sudah 38 tahun. Saudara pernah nggak saudara sakit 38 tahun nggak sembuh-sembuh? Pak Yunus pernah? Nggak pernah ya. Kita aja mungkin sakit baru 1 hari. Tuhan mengeluhnya luar biasa. Ini saudara 38 tahun dia menderita sakit. Dan setiap hari kata firman Tuhan dia diletakkan saudara di depan pintu gerbang, khususnya di kolam Bethesda ya, di serambi-serambi dekat kolam Bethesda. Pada waktu Yesus melihat dia, Yesus merasa belas kasihan ya. Kemudian saudara, Yesus katakan begini kepada orang sakit itu. Kenapa saudara ya? Ada begitu banyak orang sakit yang diletakkan di dekat kolam Bethesda, tapi kenapa hanya ada satu orang ini yang membuat Yesus tertarik saudara? Dia sudah 38 tahun menderita sakit. Yesus katakan begini, dia lumpuh ya. Maukah engkau sembuh? Jadi Yesus menawarkan, maukah engkau sembuh? Saudara, dia mulai berpikir dengan logika. Mana bisa saya sembuh? Sedangkan persyaratannya, siapa yang terlebih dahulu masuk ke kolam, dia yang akan sembuh. Sekali-sekali kolam itu akan bergoncang karena malaikat akan turun. Jadi siapa yang terdahulu, dia yang akan sembuh. Sedangkan saya ini lumpuh gak bisa berjalan, bagaimana saya mau berlari? Ya, dia katakan begini kepada Tuhan. Tuhan, saya ini gak mungkin sembuh. Karena apa? Persyaratannya siapa yang terlebih dahulu datang ke kolam, dia yang akan sembuh. Sedangkan saya gak bisa jalan. Terus Tuhan tawarkan lagi, ya. Engkau mau sembuh. Siapa saudara yang tidak mau sembuh kalau Tuhan tawarkan begitu? Amin. Ya. Tiba-tiba saudara, Yesus katakan begini, engkau mau sembuh. Kalau engkau mau sembuh, ya, walaupun engkau lumpuh tidak bisa berjalan, angkat tilam terus berjalan. Amin. Ya. Saudara, itu tindakan iman. Sebenarnya saudara, mujizat bisa terjadi kalau saudara dan saya memiliki tindakan iman. Amin. Walaupun mungkin saudara, orang itu sudah 38 tahun menderita lumpuh. Pada waktu Yesus menawarkan, dia mulai saudara berdiri ya. Padahal dia gak bisa berdiri karena lumpuh. Dia mulai berusaha. Walaupun saya tidak bisa, saya akan berusaha. Langsung dia sembuh ya. Itu karena tindakan iman. Saudara, saya kasih tahu saudara, ketika Yesus terangkat ke surga, dia katakan begini kepada murid-muridnya, aku memberikan Roh Kudus kepada kamu, kepada utusan-utusan Tuhan. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati.
usir setan-setan demi namaku. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Saudara, ketika ada orang sakit datang kepada saya memang tidak penyembuh, tapi penyembuh itu adalah Yesus. Saya cuma perantaranya Tuhan. Amin. Misalnya contoh saya katakan, Ibu Margareta mau nggak sembuh? Mau sembuh. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sakit pergi ke dukun, dukun suruh ini bilang itu, saudara nurutnya minta ampun. Tapi ini justru kalau hamba Tuhan, pelayan Tuhan suruh mulai 7 keliling, kita berpikir, amin. Saudara, kesembuhannya aman. Bayangkan, betul nggak Pak Yunus? Tuhan bilang begini, Naaman, Elisa waktu itu, Elisa katakan begini kepada Naaman itu sakit kusta. Kamu mau sembuh? Kalau kamu mau sembuh, itu mandi di air kotor di sungai Yordan, Pak Yunus ya. Mandi di air kotor yang air yang penuh bangkai busuk, sudah saudara berlumpur saudara. Akhirnya Naaman bersungut, Tuhan, memangnya nggak ada air yang jernih kah? Saya berpikir ketika saya datang kepada Nabi, dia akan doakan saya oles-oleskan dengan minyak, kemudian berdoa nama Tuhan. Tetapi kenapa? Waktu saya datang bukannya dia berdoa, dia suruh saya mandi di air kotor. Haleluya. Tiba-tiba hujannya bilang begini, Naaman, kamu kan disuruh cuma melakukan sesuatu yang sukar, bukan sesuatu yang sulit. Nurut aja apa kata Nabi, iya kan? Akhirnya saudara sambil bersungut, dia mandi di air kotor. Saudara bisa baca ayatnya ya, ada di Raja-Raja itu. Saudara, pada waktu dia turun dalam air, saudara, kata firman Tuhan, dia keluar dari air kotor itu, saudara, seperti kulit bayi. Betul nggak? Ya, seperti kulit bayi. Artinya saudara, ketika Bapak Ibu Saudara percaya dengan utusan Tuhan, saudara, ketika hamba Tuhan berkata, kamu lakukan ini, kemudian kita taat. Karena apa? Pekerjaan roh itu tidak bisa diterima oleh akal manusia. Betul nggak? Itulah pekerjaan roh. Karena kita bisa buktikan bahwa kuasa Tuhan sanggup melakukan apa saja. Tuhan aja tanah yang diambil, orang buta, betul nggak Pak Yunus? Ludah, betul nggak? Ya, itu artinya saudara kita memanifestasikan kuasa Tuhan. Amin. Ya, asal kita yakin dan percaya, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Ya, Tuhan bilang, maukah engkau sembuh? Tuhan, saya ini nggak bisa Tuhan melangkah ke kolam. Sedangkan saya pergi aja ke kolam, orang lain sudah turun mendahului aku. Tuhan bilang, kalau engkau taat kepada perkataan firmanku, ya, dia bilang, bangun, bangkit, angkatlah, berjalan. Oh, luar biasa. Haleluya. Itu saudara, ya, itu kata Tuhan, bukan kata saya. Kemudian saudara coba kita baca ayat 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua ayat 19. Coba Silky tampilkan 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua ayat 19. Ya, saudara lihat ya, ini perkataan Nabi ya. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat letaknya kota ini baik, seperti Tuhan kulihat, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Terus jawabnya, ambillah sebuah pinggan itu baskom ya. Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam. Ya, ini garam saudara ada di firman. Ke dalamnya, maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Saudara, pada waktu itu Elisa bilang begini, mereka kan mengeluh, Elisa, air ini air yang sangat kotor, dan kita di sini nggak punya air bersih. Setiap kali orang ambil air itu pasti akan terjadi keguguran bayi. Terus Elisa bilang begini, ya, saudara, Elisa tidak berdoa. Elisa cuma bilang begini, ambil pinggan kalian dengan garam. Ya, ambil pinggan garam. Dan pada waktu Elisa menyuruh mereka ambil baskom dan garam, mereka taat. Ya, tidak saudara membantah. Ya, akhirnya setelah itu coba terus. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan. Elisa cuma memperkatakan firman. Amin. Bukan berdoa, dia memperkatakan firman. Makanya firman Tuhan bilang ya, bukankah firman Tuhan itu melekat di lidahmu? Apapun
yang engkau katakan asal itu adalah firman penuh kuasa. Amin. Itu kata Tuhan, jadilah. Beginilah firman Tuhan. Telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Sampai hari ini tidak pernah terjadi lagi keguguran bayi. Itu air yang ada di Yeriko. Amin. Gitu saudara, ya. Cuma karena taat kepada perkataan Nabi. Haleluya. Gitu. Kalau kita pergi ke dukun suruh bawa ayam potong, ya, paha putih. Wah, cepat kita. Wah. Kemudian kamu bawa uang, ya, uang taruh di amplop. Wah. Langsung berapapun juta asal sembuh. Oh, luar biasa, ya. Tapi giliran pendeta bilang, bawa aja garam kau dengan minyak. Masa garam ini bisa menyembuhkan? Nggak mungkin. Itu nggak masuk akal. Haleluya. Itulah pikiran manusia. Amin. Tapi ketika kita taat, saudara, kuasa Tuhan itu benar-benar nyata. Amin. Saudara, coba ayatnya coba kita kembali ke ayat yang tadi, ya. Firman Tuhan katakan ayat yang ke-14. Coba Silky buka yang tadi. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Ini saudara luar biasa. Setelah orang sakit itu sembuh, saudara lihat apa yang dia lakukan buat Tuhan. Yohanes pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-14. Jawabnya. Yohanes 5 ayat. Oh ya, bukan Yesus, Yohanes. Saudara lihat ya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ya, kalau saudara sudah sembuh, seperti Bapak ini setelah sembuh, dia semakin taat bergereja, karena Yesus bertemu dia di dalam bait Allah. Amin. Ya, kemudian Yesus bilang, sekarang engkau sudah sembuh, jangan pernah engkau berbuat dosa lagi. Kalau sampai engkau berbuat dosa lagi, akan terjadi lebih buruk dari apa yang engkau alami sebelumnya. Mungkin pertama dia baru lumpuh, bisa lumpuh dan buta. Haleluya. Karena Yesus yang bilang akan terjadi lebih buruk. Kalau kita sudah mengenal kebenaran, kemudian kita coba-coba melangkah keluar, saudara, hati-hati. Amin. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Kebenaran itulah yang mengoreksi hidup kita. Ketika kita mulai keluar dari dalam Tuhan, kebenaran itu yang akan menuduh kita dalam hati. Amin. Ya. Dan saya percaya saudara, jemaat-jemaat KSM menjadi jemaat yang radikal, jemaat yang luar biasa, punya iman yang radikal. Ya, kita harus benar-benar mempraktekkan iman itu. Kalau saya, saudara, jujur, saya berkhotbah begini bukan sekedar saya berkhotbah, enggak, saya alami. Saya sudah banyak kali saksikan pada Bapak Ibu Saudara. Saya pernah penyakit kanker. Perut saya membesar seperti orang hamil. Ya, bayangkan saudara, perut saya membesar. Saya masih SMA kelas 1. Perut saya ini membesar, saudara. Tapi saudara tahu, saya disembuhkan bukan karena saya pergi ke dokter, tapi saya disembuhkan karena mujizat. Ya, ketika saudara, orang tua saya sudah pasrah, saya mau meninggal. Karena setiap, bayangkan 1 tahun saya mengalami sakit itu. Setiap malam saya menangis sakit, saya menangis. Ya, menangis saudara, karena sakit di bagian perut. Ya, tapi orang tua saya sudah pasrah, saudara. Tapi ketika saya melihat ada satu buku rohani di atas lemari, ditulis oleh evangelis, seorang pendeta, ya, dia tenggelam di peristiwa kapal Tampomas II. Pernah dengar itu, Pak? Kapal Tampomas II, saudara, dia terapung-apung di tengah-tengah laut. Kemudian dia menyanyi satu lagu begini, ku yakin korban Kristus di atas salib merubah hidupku dengan ajaib. Jadi dia berulang-ulang kali menyanyi pujian itu. Akhirnya ada satu kapal datang. Sebenarnya kapal itu menuju ke utara, tapi kenapa kapal itu kok tiba-tiba terdampar ke timur, sedangkan pendeta itu ada di timur. Haleluya. Tapi itu karena mujizat. Jadi satu-satunya orang yang selamat dalam peristiwa kapal Tampomas II itulah pendeta itu. Saudara, pada waktu saya baca buku itu, saya lagi sakit ini. Saya sambil menangis, saya menyanyi, ya. Saya menyanyi, ku yakin korban Kristus di atas salib. Berulang-ulang kali saudara saya menyanyi sampai pujian itu benar-benar ada kuasa. Dan saudara tahu, saya rasa beon, ya. Pas saya pergi ke WC, saudara, darah kental keluar.
untuk saya jadi kempes tanpa dokter. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu saudara. Saya pernah alami, kalau saya tidak pernah alami ngapain saya saksikan. Haleluya. Makanya ya, jangan pernah percaya dulu ya. Percayalah kepada utusan-utusan Tuhan. Kalau saudara pun mau langsung ke Tuhan aja, doa aja sendiri di rumah. Amin. Asal punya iman yang benar-benar bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Akhir dari khotbah saya, saudara, mujizat Tuhan itu selalu ada. Dari dulu sampai sekarang itu tetap nyata. Amin. Tuhan Yesus memberkati.